pada kerangka pikir survei layanan publik. Pertama, kita bicara tentang pelayanan publik. Pelayanan publik di dalam suatu negara ataupun di dalam suatu pemerintahan merupakan suatu keniscayaan. Seperti yang disampaikan Kotler, tentunya bahwa servis ataupun pelayanan publik itu adalah merupakan suatu tindakan ataupun suatu kinerja dari seseorang kepada orang lain. Tentunya kualitas daripada tindakan ataupun kinerja dari seorang kepada orang lain dapat diukur dari si penerima layanan. Kualitas itu setidaknya menurut para suraman ada 5 yang sangat mempengaruhi faktor kualitas pelayanan publik itu sendiri, yaitu ada attainability, reliability, responsibility, assurance, dan effectivity. Semua ini yang diterjemahkan ataupun di breakdown ataupun diturunkan dalam bentuk pertanyaan ataupun pernyataan sehingga mendapatkan suatu kuesioner yang baik untuk menjawab kualitas daripada pelayanan publik itu sendiri. Sementara pemerintah Indonesia sendiri mulai meningkatkan pelayanan publik dimulai pada tahun 2009. Itu ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 29 tentang pelayanan publik yang kemudian dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang penjelasan pelayanan publik itu sendiri. Kemudian kementerian lembaga melaksanakan atau menerjemahkan pelayanan publik itu berdasarkan pelayanan yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga tersebut. Sementara di dalam Kementerian Hukum dan HAM itu setidaknya ada beberapa pelayanan yang ada yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, di antaranya pelayanan pemasyarakatan, pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual yang di dalamnya ada paten, ada merek dan hak cipta dan yang lain, kemudian ada pelayanan administrasi hukum umum, di dalamnya pelayanan terhadap notaris, pelayanan badan hukum, dan kewarganegaraan dan yang lainnya. Kemudian selain itu ada juga pelayanan hak asasi manusia dan pelayanan pembuatan peraturan perundang-undangan. Itulah pelayanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Sementara komitmen untuk meningkatkan pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM sendiri itu sudah dimulai sejak tahun 2012. Tahun 2012 ditandai dengan dilakukannya pencanangan pembangunan zona integritas di 17 kantor wilayah waktu itu. Tentunya dasar daripada pembangunan zona integritas itu adalah yang pertama Permen Pan RB nomor 1 tentang PMPRB, yaitu penilaian mandiri reformasi birokrasi. Kemudian yang kedua adalah peraturan Menteri Kemenpan RB nomor 20 tahun 2012 juga, itu tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Tentunya ini diturunkan dari Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design pembangunan reformasi birokrasi tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Sehingga pada saat ini kita sudah masuk pada tahun ketiga untuk pencanangan reformasi birokrasi. Generasi yang ketiga antara tahun 2020 sampai dengan 2025. Kemudian untuk mengantisipasi pelaksanaan pencanangan reformasi birokrasi ini, kemudian Kementerian Hukum dan HAM melalui Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Balitbang Hukum dan HAM, melakukan survei terhadap layanan publik. Survei inilah yang didasari untuk melihat kualitas yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sendiri. Tentunya ini juga mempunyai dasar yang dilakukan, yaitu adalah Kemenpan RB dari tahun 2000 nomor 25 2004 sampai dengan sekarang Kemenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang survei kepuasan masyarakat itu sendiri. Kemudian sampai sekarang ada pembaruan tentang Permenpan RB tentang PMPRB dan juga tentang pembangunan zona integritas menuju
wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sekarang kita bicara tentang survei layanan publik itu sendiri. Survei layanan publik itu sendiri tujuannya tentulah untuk mendapatkan data yang akurat. Data yang akurat yang dimaksud adalah tentunya data yang valid, data yang reliable, dan tentunya juga objektif. Untuk mendapatkan data yang akurat ini, inilah yang diperlukan langkah-langkah statistik. Langkah statistik itu yang pertama adalah pengumpulan data. Data apa yang dikumpulkan? Kemudian bagaimana caranya dan siapa yang menjadi objeknya. Inilah yang harus diperhatikan paling utama. Sehingga instrumennya bisa kita sesuaikan dengan yang akan kita capai. Tentunya ini instrumen atau alat ukur yang bisa untuk mengukur teruji kevalidannya dan konsistenannya dengan melakukan uji yang namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Berikutnya, menentukan sampel. Menentukan sampel sendiri, kita tentunya melihat apakah populasinya diketahui atau tidak. Seperti itu. Jika populasinya diketahui, tentu kita lebih mudah tinggal memasukkan ke dalam formulasi. Formula daripada di dalam statistik. Ada yang namanya formula Sofin, ada formula Credit-Morgan, dan yang lain untuk menentukan jumlah sampel yang harus, jumlah minimal sampel yang harus digunakan. Kemudian bagaimana kalau populasinya tidak diketahui sendiri? Ini bisa kita lihat dari proporsi berdasarkan dari tinjauan pustaka dari survei yang sebelumnya, yang pernah dilakukan. Andaikan tidak ada, kita bisa mengambil proporsi yang moderat, yaitu sekitar 50% atau 0,5. Demikian untuk menyatakan jumlah sampel sendiri. Sementara untuk training sampel sendiri, kita apakah melakukannya dengan probability sampling atau non-probability sampling. Sementara selama ini untuk melakukan survei layanan publik itu kita lakukan dengan probability sampling. Di antaranya ada yang kami gunakan itu adalah simple random sampling, ada stratified random sampling, ada cluster random sampling, dan yang terakhir kami gunakan adalah multi-state random sampling. Kalau misalnya dengan stratified, kita lakukan membuat strata kantor wilayah. Dari seluruh kantor wilayah kita buat strata menjadi 3 strata. Strata yang jumlahnya sedikit, sedang, dan banyak, seperti itu. Katakan yang sedikit itu jumlahnya kurang dari 15, yang sedang antara 15 sampai dengan 30, kemudian yang banyak itu lebih dari 30. Dari ini baru kita pilih sampel daripada kantor wilayah. Kemudian baru dilakukan pelaksanaan pengambilan data. Ini pelaksanaan pengambilan data secara offline ataupun online. Setelah dapat data, baru dilakukan pengolahan data. Seperti biasa, kita lakukan editing, coding, processing, dan screening. Kemudian, yang paling penting adalah masalah analisis datanya. Datanya sendiri ini adalah bagaimana kita menganalisisnya, apakah univariat, atau bivariat, atau multivariat. Univariat ini juga perlu kita perhatikan datanya, jenis datanya apakah kategorik atau non-kategorik, seperti itu. Kalau misalnya kategorik, misalnya ini harus kita lakukan hanya jumlahnya saja, katakan jenis kelamin dan pendidikan. Kalau misalnya dia non-kategorik atau numerik, ini juga kita tinjau ada 2, apakah datanya itu kita ukurannya adalah ukuran memusat atau ukuran menyebar. Kalau ukuran memusat misalnya rata-rata, modus, median, dan rekan-rekannya, seperti itu. Kalau dia ukuran menyebar, mungkin simpangan rataan, simpangan baku, variasi, dan yang lainnya berdasarkan tujuan yang akan kita lakukan. Kemudian untuk bivariat sendiri, ini mencari hubungan. Kita bisa melihat, kita komparasikah atau kita lihat korelasi. Yang penting, kita tahu apakah jenis datanya juga. Seperti itu, yang kita bandingkan antara 2 kelompok. Misalnya apakah kategorik dengan numerik, atau misalnya kategorik dengan kategorik atau numerik dengan numerik. Contohnya misalnya kategorik dengan numerik. Nah, ini juga kita perhatikan apakah dia 2 kelompok atau lebih. Ini berkaitan dengan pengujian datanya. Kalau misalnya kategorik dengan numerik, misalnya 2 kelompok, kita gunakan uji test student. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dia 2 kelompok atau lebih, 3 kelompok atau lebih, kita menggunakan uji ANOVA. Dan lainnya, kalau misalnya kategorik dengan kategorik, kita gunakan uji chi-square. Kalau misalnya numerik dengan numerik, kita gunakan uji korelasi. Kemudian setelah dapat data, baru kita lagi ya, Pak Edward, sajikan secara tekstual ataupun tabular ataupun grafikal.
Kemudian berkaitan dengan online sendiri, yang menggunakan link, yang menggunakan QR code, tentunya kita punya kelebihan dan kelemahannya. Hanya saja, untuk link dan QR code ini perlu kita lebih hati-hati. Karena yang pasti di dalam ilmu statistik, bahwa yang namanya sampling error itu dapat dikendalikan, tapi non-sampling error dikendalikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Kristi. Saya kembalikan ke Mbak Kristi.